Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para pecinta ruqyah dimanapun kalian berada. Semoga bagi teman-teman yang sekarang ini sedang sakit, Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya dan Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan. Dan teman-teman yang saat ini sedang ditimpa musibah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan hatinya dan diberikan kesabaran, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala gantikan semua itu dengan pahala yang lebih besar. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang lagi banyak masalah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar atas segala permasalahan yang sedang dihadapi. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada video saya kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian, sharing pengalaman dan sharing ilmu. Ya, walaupun teman-teman sekalian jujur, ilmu saya ini masih sangat sedikit sekali. Akan tetapi, saya ingin berbagi kepada teman-teman, ya, apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya ketahui agar bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk teman-teman sekalian, ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini, untuk teman-teman like atau komen, kemudian share sebanyak-banyaknya video ini, dan jangan lupa di subscribe, ya, agar video saya ini, channel saya ini lebih berkembang lagi untuk usaha dakwah saya. Semoga teman-teman diberikan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah dengan jarinya untuk mensubscribe channel saya ini, ya, dan like, atau kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan bisa di komen di kolom komentar di bawah video ini. Teman-teman sekalian, ya, pada video saya sebelumnya saya itu lebih banyak mengupload video-video bagaimana saya itu di lapangan ketika meruqyah pasien-pasien saya yang kesurupan jin maupun yang penyakit fisik, mental fisik, yang medis maupun yang non medis, ya. Namun di video saya kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman tentang pengalaman saya yang saya sudah dapatkan di lapangan dan apa yang sudah saya pelajari dari kitab-kitab yang sudah saya pelajari selama ini, yaitu tentang masalah ruqyah. Nah, kita akan membahas tentang ruqyah. Pada video saya kali ini kita akan mengupas tuntas masalah gangguan jin, sihir maupun ain dan bagaimana cara mengobatinya. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin mengupas tuntas masalah, kita akan bahas masalah gangguan jin, sihir maupun ain ini dan bagaimana cara mengobatinya, maka tidak akan terlepas dari ruqyah. Jadi ruqyah ini teman-teman sekalian adalah solusi atau sarana yang paling efektif, ya, atau yang kalau menurut saya itu sudah sangat ampuh dan wajib untuk kita terapkan dalam kehidupan kita dalam segala permasalahan, baik kita yang sakit maupun orang yang sakit. Karena ruqyah ini teman-teman sekalian, secara makna, ya, arti daripada ruqyah ini adalah bacaan atau mantra atau jampi, itu ruqyah, ya. Atau ruqyah ini artinya kata-kata yang diucapkan oleh manusia, ya, kata-kata yang diucapkan oleh manusia untuk mencegah keburukan atau menghilangkannya, ya, atau kata-kata yang diucapkan oleh manusia seperti doa, ya, untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sakit sehingga sakitnya itu hilang. Itu ruqyah, ya. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa ruqyah itu terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syariah, ada ya ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang sesuai syariat dan ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu ruqyah yang syirik. Ya, harus kita bagi menjadi dua. Karena banyak sekarang di zaman kita ini teman-teman sekalian, orang-orang, oknum-oknum yang mereka itu melabelkan pengobatan mereka itu dengan pengobatan ruqyah,
mereka namakan pengobatan ruqyah, akan tetapi tidak sesuai dengan praktiknya, tidak sesuai dengan doa-doanya yang mereka gunakan untuk praktik ruqyahnya. Ini harus kita teliti baik-baik teman-teman sekalian. Harus kita pelajari baik-baik mana ruqyah yang dibolehkan oleh agama kita dan mana ruqyah yang tidak diperbolehkan oleh agama kita. Karena ini sangat penting buat keselamatan kita dunia dan akhirat teman-teman sekalian. Karena ini masalah akidah. Ya, jangan sampai salah kita untuk menerapkan masalah ruqyah itu. Nah, kita akan bahas satu-satu teman sekalian. Ruqyah yang syariah, ya, ruqyah yang syariah adalah ruqyah yang menggunakan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu doa-doa yang ketika kita meminta kesembuhan, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Kemudian menggunakan asma-asma Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Al-Qur'an Nul Karim, ya. Dan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita bacakan kepada si marki, pasien yang akan kita ruqyah. Itu yang syariah, ya. Tidak ada yang syarat-syarat yang lain. Pasien kita dudukan, kalau dia sakit, lalu kita bacakan dia Al-Qur'an. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia disembuhkan dan dilindungi, ya. Itu ruqyah yang syariah. Kemudian ruqyah yang syirkiyah adalah ruqyah yang syirik, yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam, ya, yaitu doa-doa yang mereka gunakan adalah mereka meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di sisi yang lain mereka masih meminta kepada makhluk, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti jin, bahkan iblis laknatullah alaihi, ya, atau kepada makhluk orang yang sudah meninggal, ya, walaupun itu nabi dan rasul, orang-orang soleh, itu tidak boleh teman-teman sekalian. Kita sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kepada batu, kepada pohon, waliyadubillah. Ini ruqyah yang syirkiyah. Kemudian dalam prakteknya mereka itu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya, Al-Qur'an mereka baca, akan tetapi di celah-celah di antara Al-Qur'an itu atau di ujung atau di awal-awal Al-Qur'an itu mereka menggunakan mantra-mantra kesyirikan atau mantra-mantra yang melencengkan Al-Qur'an tersebut. Ya, contohnya seperti yang pernah ditemui oleh Ustadz Muhammad Junaidi. Ya, beliau adalah seorang peruqyah yang hidup di zaman kita sekarang ini, bahkan sekarang ini masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Beliau adalah narasumber di Trans 7 juga. Ya, siapa yang tidak kenal beliau? Ya, saya pernah bertemu beliau waktu di pelatihan ruqyah. Ya, ruqyah syariah. Beliau yang melatih saya langsung dan bertanya, sharing, serta menerima materi-materi dari beliau, menerima nasihat-nasihat beliau. Nah, salah satu yang pernah diceritakan oleh beliau adalah beliau pernah bertemukan di satu pondok pesantren, yang pondok pesantren itu ada oknum ustadz yang dia itu bisa meruqyah. Kalau ada santri-santrinya itu yang kesurupan, diruqyah sama dia. Nah, hebatnya dia meruqyah itu hanya menggunakan surah An-Nas saja. Ya, surah An-Nas itu dia bacakan, itu santri yang kesurupan langsung sadar. Masya Allah, ya. Setelah itu ditelusuri, ternyata ada yang melenceng di situ teman-teman sekalian. Dari surah An-Nas itu di ujung ayatnya itu dia rubah. Ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati waras. Minal jinnati waras ini itu dia kecilkan teman-teman sekalian. Jadi bukan minal jinnati wannas, tapi minal jinnati waras. Masya Allah, la waliyadzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Ini diganti sama dia ujung ayatnya. Ini tidak boleh teman-teman sekalian, mengganti ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu tidak boleh. Ya, kalau ada orang oknum, ya, walaupun dia itu bergelar yang sudah terkenal sekarang ini, dia membacakan Al-Quran, kemudian ada yang dia kecil-kecilkan suaranya, itu dipertanyakan teman-teman sekalian. Atau dia membaca dengan sir, ya, tidak diperdengarkan, dia cuma kumat kami saja mulutnya. Itu dipertanyakan apa yang dibaca tadi itu. Ya, jangan-jangan
mengandung unsur kesyirikan, atau dia campur adukan antara Al-Quran dan sesuatu yang batil, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya, jangan kalian campur adukan antara hak dan yang batil. Jadi begitu teman-teman sekalian. Ada ruqyah yang syariah, ada ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang diperbolehkan dan ruqyah yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada orang yang melabelkan pengobatannya itu ruqyah, itu harus dipertanyakan, ini ruqyah apa? Kemudian ditelusuri lagi seperti apa cara kerjanya. Seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita salah belajar, atau jangan sampai kita salah mendatangi orang untuk kita minta tolong kepada dia untuk meruqyah. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian teman-teman sekalian, mengapa ruqyah itu dibagi menjadi dua? Karena dulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah meruqyah teman-teman sekalian. Jadi pengobatan ruqyah ini itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sudah ada, ya. Contohnya seperti seorang sahabat namanya Dimas Al-Azdi. Beliau ini sudah menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dulu di masa jahiliyah sebelum beliau ini masuk Islam, dia itu sudah meruqyah dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari satu negeri ke negeri lain. Itu pergi meruqyah. Semua dia geluti pekerjaannya itu dengan meruqyah. Namun di suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diutus, dia dengar kabar bahwa di kota Mekah itu ada seorang yang mengaku Nabi, ya, dan dijuluki dia sebagai orang yang gila dan terkenal sekali di mana-mana. Namanya Nabi Muhammad SAW ini, ya, masya Allah. Kemudian dengan begitu dia berinisiatif, kalau saya ruqyah orang ini, maka saya akan terkenal, karena dia ini sangat terkenal di kota Mekah, bahkan sudah tersebar namanya ini di mana-mana. Kalau saya bisa sembuhkan dia, maka saya akan terkenal menjadi seorang peruqyah yang terkenal sekali. Maka Dimas Al-Azdi ini mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tawarkan kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan? Wahai Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dengar engkau ini adalah seorang yang gila. Maukah engkau aku ruqyah? Seperti itu, ya. Maukah engkau aku ruqyah, kata Dimas Al-Azdi. Pada waktu itu Dimas Al-Azdi ini masih belum memeluk Islam. Nah, ini pertama pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mendengar pertanyaan dari Dimas Al-Azdi ini, maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW itu, apa kata Dimas Al-Azdi? Ya, wahai Muhammad SAW, ya, aku belum pernah mendengar perkataanmu ini, ya. Saya sudah mendengar dari para penyihir, dari para penyair, ya, dari para peramal, ya, semua, dari para dukun. Ini bukan sihir, ini bukan syair, kata dia. Ya, sesungguhnya perkataan itu perkataan itu sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa sampai kedalaman lautan, kata dia, ya. Bisakah engkau ulangi lagi? Maka Nabi SAW ulangi sampai 3 kali. Kemudian Dimas Al-Azdi mengatakan, saya sudah mendengar semuanya. Maka setelah mendengar itu, maka Dimas Al-Azdi mengucapkan syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau langsung masuk Islam. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, bahasan kita adalah ini ruqyah ini itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus. Ya, contohnya seperti sahabat Dimas Al-Azdi ini, ya. Jadi teman-teman sekalian, mengapa ruqyah itu dibagi menjadi 2? Karena dulu sahabat-sahabat Nabi itu sudah meruqyah, tapi ruqyah itu masih mengandung unsur-unsur syirik. Ya, mereka mengobati orang yang tersengat kalajengking, mereka ruqyah. Orang yang sakit mereka ruqyah, akan tetapi ruqyah mereka itu masih mengandung unsur syirik. Sehingga kata Nabi, inna ruqa wat tamaima wat tilawata syirkun. Ya, sesungguhnya ruqyah, kemudian tamimah, jimat-jimat,
kemudian at-tilawah, ya, itu apa, pelet, ya, itu adalah syirik. Maka sahabat-sahabat mendengar hal itu yang sudah masuk Islam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Auf bin Malik, ya, sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya, kunna narki fil jahiliyah, ya, kami itu dulu di masa jahiliyah itu kami sering meruqyah. Kaifa tara bidzalika ya Rasulullah? Bagaimana menurut engkau dengan ruqyah-ruqyah kami itu wahai Rasulullah? Ya, maka mendengar pertanyaan dari Auf bin Malik ini radhiyallahu an, maka Rasulullah SAW mengatakan, i'ridu alayya ruqakum. Ya, jadi Nabi SAW itu tidak langsung melarang, dan Nabi SAW juga tidak langsung membolehkan, tapi Nabi pengen lihat dulu, ya, i'ridu alayya ruqakum, perlihatkan kepadaku bagaimana ruqyah kalian itu. Maka sahabat ini memperlihatkan ruqyahnya, diperlihatkan kemudian dibacakan. Setelah melihat itu, Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian meruqyah selama ruqyah itu tidak mengandung unsur syirik. Nah, seperti itu. Jadi tidak mengapa meruqyah, yang penting ruqyahnya itu syar'iyah kata Nabi. Ya, selama ruqyah itu tidak mengandung unsur syirik. Jadi ada ruqyah yang syirik, ada ruqyah yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Nah, jadi begitu teman-teman. Ya, jadi ruqyah itu dibagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah dan ada ruqyah yang syirkiyah. Jangan sampai kita salah dalam belajar masalah ruqyah ini teman-teman. Bahkan jangan sampai kita salah dalam mencari orang-orang yang kita minta tolong kepadanya untuk meminta diruqyah, ya. Jangan sampai dia menggunakan ruqyah-ruqyah yang syirik. Ya, kita harus pertanyakan dulu ruqyah ini seperti apa. Apakah menggunakan Al-Qur'an? Apakah menggunakan doa-doa yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan bahkan kesembuhan? Apakah menggunakan asma-asma Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu, maka boleh, ya. Maka boleh. Jadi begitu teman-teman. Ruqyah itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh manusia untuk mencegah keburukan, ya, bahkan menghilangkannya, atau kata-kata yang diucapkan oleh manusia, doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah kepada orang yang sakit agar sakitnya itu hilang, ya. Itu ruqyah, ya. Mungkin apa lagi ya, ya, seputar ruqyah. Nah, itu saja teman-teman sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di kolom komentar saya, ya. Jangan lupa juga teman-teman sekalian, channel ini di like, kemudian di komen, di share sebanyak-banyaknya, kemudian jangan lupa di subscribe, ya. Cukup mungkin hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.